Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mengukur Jalan Sob. Piye kabare? Nggak kroso lebaran sedelo meneh ya. Bentar lagi lebaran ya Sob. Paling kurang beberapa hari lagi. Buat kalian yang mau mudik, harap dipersiapkan. Yang paling penting dipersiapkan uangnya juga ya. Ya buat bekal di jalan sih maksudnya ya gitu ya. Yang penting nanti bisa ketemu keluarga lah gitu ya. Oke Sob, buat kalian yang mau mudik bawa kendaraan sendiri, baik itu mobil atau sepeda motor, harap dipersiapkan kendaraannya ya. Kalau bisa sih diservis dan ganti oli, dikencengi baut-bautnya dan lain sebagainya. Spion, lampu dan lain sebagainya dipersiapkan, jangan sampai ono sing kurang gitu ya. Bancikan sekel nek misalnya nggo boncengan juga dipersiapkan. Itu ya. Khusus buat yang naik sepeda motor nih, berdasarkan pengalaman kami dulu waktu masih sering mudik naik motor, kalau misalnya memungkinkan untuk puasa, diniatkan aja, insya Allah bisa kuat kok sampai rumah gitu ya. Apalagi dengan kondisi lalu lintas sekarang yang sudah sangat memadai, insya Allah jalur lagi perjalanannya bisa lebih singkat dari mudik-mudik beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Terus kalian juga harus pakai jaket yang tebal, jangan pakai kaos ya. Mudik naik motor pakai kaos, awake remuk. Masuk angin kok. Terus celananya juga kalau bisa yang tebal, bisa pakai jeans ya. Dan pakai sepatu Sob, jangan pakai sendal jepit. Sampean mudik perjalanan sampai 6 sampai 8 jam nggo sendal jepit kuwi piye opo toh? Nah, misalnya awan-awan musikle gosong Sob. Ya amit-amit mudah-mudahan istilahnya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tapi setidaknya kalau misalnya kita perlengkapannya mantap gitu ya. Jadi jaket kalau bisa ada pelindung dada lagi Sob, karena anginnya ketika perjalanan jauh apalagi kecepatan tinggi ini biasanya kencang banget. Nah itu fungsinya untuk menahan dada ya, jadi biar lebih aman. Terus pakai helm ya, helm SNI. Kalau bisa pakai full face Sob, jauh lebih aman. Kalau nggak full face pun yang bukan helm abal-abal itu loh, kalau jatuh pecah itu loh, yang pakai fiber tapi yang bagus ya. Kemudian bawa barangnya itu mbok ya ojo overload. Kalau misalnya overload nanti menyusahkan kalian sendiri, jadi gerak belok-beloknya susah. Kadang-kadang spionnya ketutup barang. Pokoknya bawa seperlunya. Kalau naik motor matic itu jauh lebih enak ya, bisa ditaruh di bawah kaki ya. Kalaupun misalnya nggak pakai motor matic ya ditali di bagian belakang yang sekiranya aman gitu ya. Kalau misalnya boncengan ya atur aja lah, yang penting kalian itu bawa motornya itu, bawa kendaraannya itu enak. Jangan udah boncengan kadang bawa bayi terus tasnya ditumpuk-tumpuk sampai menggunung, itu kalian menyiksa diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya bawa keluarga, istri dan anak, kami sarankan sih anak dan istri dititipkan melalui kendaraan bus saja. Jadi biar lebih nyaman ya. Kalau naik motor kasihan coy. Gitu ya Sob. Terus perjalanan mudik yang enak itu biasanya sih malam hari ya. Udaranya nggak panas, kemudian ya lebih enak aja sih. Cuman pandangan kita biasanya sih agak terbatas kalau malam hari ya Sob. Makanya lampu motornya harus sing padang gitu ya. Jangan lupa ini, walaupun ini udah mulai agak jarang hujan, tapi kadang-kadang hujan. Jas hujannya juga disiapkan ya Sob. Oh ya, kita ngomongin mudik sampai lupa memperkenalkan ini jalur istimewa atau jalur baru. Ini adalah jalur lingkar Brebes Tegal Sob. Ini mohon maaf ya Mas Min, rada bindeng karena memang lagi flu. Jadi habis perjalanan jauh buat konten ini ternyata karena faktor usia jadi
langsung greges awake. Ini kayak waktu kami bikin konten jalur Comal ke Sesi ya, Comal Bodeh ya, itu beneran langsung meriang. Ini juga langsung greges seperti ini. Oke sob, jadi jalur ini, jalur lingkar Brebes Tegal ini sepanjang 18,6 km ya, dan diresmikan Pak Presiden Jokowi pada tahun lalu, tepatnya pada 13 April. Wih, pas banget hari ini tanggal 13 April ya, setahun yang lalu lah, ulang tahun ini jalurnya, 13 April 2022 sob. Jadi lumayan panjang. Untuk dapat masuk, kalian tadi startnya itu usahakan dari pokoknya wilayah Bulak Amba ya, belum sampai wilayah Brebes area alun-alunnya, belum sampai wilayah kotanya sob. Jadi dari Pantura, kalian kan dari Jakarta nih, biasanya kan BBM istilahnya berkurang cukup jauh, kalian mampir ke SPBU Bulak Amba dulu sebelum puteran ya. Kemudian nanti ke timur sekitar 1 kilo kayaknya, baru nanti belok kiri ambil jalur lingkar Brebes Tegal gitu ya. Jadi pada tahun 2016 lalu itu terakhir kami mudik pakai motor ya, karena habis itu sudah tidak merantau lagi. Dulu itu kami baru bisa lewat lingkar kota Tegalnya sob, jadi tembusannya ini, tapi masuknya via terminal Tegal ke utara. Jadi nanti dari terminal Tegal, kota Tegal ya ini ya, bukan Selawi ya, terminal kota Tegal ke utara, nanti tembus jalur ini. Pada tahun 2016 lalu itu jalurnya masih kerakal, jadi belum diaspal sebagus ini gitu ya, dan macet sob. Kalian tahu kan 2016 itu puncak tragedi Brexit. Coba diingat-ingat, tragedi yang cukup mengembarkan ya. Harga BBM yang tadinya cuma berapa ya, 6.000 dijual sampai 25.000 seliter. Untung besar bapak-bapak itu ya. Jadi kita mengenang tragedi tahun lalu ya. Kami masih ingat sekali karena kami mudik tahun lalu itu berangkatnya Jumat malam ya, bersama teman-teman komunitas NS 200 atau NWI dari Bekasi. Itu dulu kami, Cikarang Bekasi ya. Berangkatnya mungkin jam 8 atau jam 9 malam gitu ya. Intinya sampai Brebes itu jam 4-an lah. Sampai Pejagan itu, belum sampai Brebesnya, sampai Pejagan jam 4-an. Terus kami istirahat di dekat exit tol Pejagan ya. Tadinya mau mengantar salah satu teman ke arah sana, pokoknya ke arah selatan, Bumi Ayu kalau nggak salah ya. Cuman kami batal, akhirnya kami kembali ke Pantura. Nah setelah kami ke Pantura ternyata itu mulai macet, itu jam 5:30 lah. Kami kan keluar sekitar jam 5-an ya, jam 5 lebih, karena buat istirahat. Itu udah macet. Dan alhamdulillah kami waktu itu tuh nggak sampai berjam-jam banget ya. Mungkin 1,5 jaman lah. Itu kami terjebak macet di Brebesnya. Selebihnya sudah kami paling macetan di kota Tegal yang tidak terlalu parah seperti di Brexit ya. Brexit itu parahnya karena ujung tolnya pada saat itu di Brexit ketemu rombongan dari mana? Dari Pantura. Jadi tumplek-plek, bener-bener pusing atur lalu lintasnya. Pada saat itu memang belum terprediksi bakal terjadi seperti itu ya. Mungkin kalau dibuang perlahan, misalnya di tol Kanci dibuang ke Pantura, di mana dibuang ke Pantura, jadi Brexit tidak terbebani oleh kendaraan yang jubel. Tapi ya sudahlah, itu jadi pengalaman berharga buat bangsa Indonesia ya. Dan alhamdulillah semakin tahun tol yang dari mana? Jakarta itu udah tembus sampai Semarang terus ke timur lagi, bahkan sampai Jawa Timur loh. Sampai Surabaya ya kalau nggak salah ya.
tolnya. Ya artinya infrastruktur jalan sudah semakin memadai lah ya gitu ya sob. Dan ketimpa pada tahun 2020, 2021 masih pandemi, tahun 2022 juga nggak terlalu banyak yang mudik, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun ini sepertinya sih lebih banyak lagi gitu ya. Diprediksi sampai berapa juta ya? Berapa juta kendaraan kalau nggak salah. Nah, jalur ini atau jalur lingkar Brebes Tegal ini sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan saat mudik ya sob. Jalurnya bagus seperti yang kalian lihat, mulus dan semplirik. Hanya saja jika sudah di lingkar kota Tegal rada bergelombang dan ada beberapa tambalan sob. Jadi kalau dari Brebesnya ke arah Tegalnya itu bagus banget. Kalau di lingkar kota Tegalnya itu sudah mulai ada tambal-tambalannya. Di hari biasa seperti ini, waduh, ini truk harusnya nggak nyalip seperti ini guys sob. Mosok di jalur ini kan kelihatan markanya nyambung, dan ini kan jalurnya agak belok. Masa truk segede gaban nyalip ya? Sampai kami yang dari sisi sebelah kiri atau berlawanannya harus ngalah, berhenti dulu. Emang sih kadang-kadang ya, kadang-kadang kami juga kayak gitu kali ya. Ya maafkan lah. Gitu ya sob. Jadi jalurnya ini kendaraan pribadi sangat minim. Sepeda motor, mobil pribadi jarang banget yang lewat sini sob. Didominasi oleh truk-truk besar ya, transformer. Itu ya. Dan ini mendekati lebaran biasanya sih H-7 udah clear dari truk-truk ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu solusi buat mudik tahun ini ya sob. Jadi kalian yang naik mobil atau naik motor, cobain deh jalur ini nanti pas pulang. Jadi dari Bulak Amba pokoknya nanti tembus ke kota Tegal ya. Nah, kenapa kami sarankan untuk mengisi bahan bakar dulu di SPBU Bulak Amba? Karena sepanjang 18,6 km jalur lingkar Brebes dan Tegal, jalur lingkar Brebes Tegal ini nggak ada SPBU resmi yang gede sob. Sumpah kami udah lewat nggak ada. Jadi jangan sampai kehabisan bensin di sini sob, wangel. Yang kami lihat itu sepanjang jalur ini ada dua Pertasop, dan itu juga pas kami lewat tutup ke Priben. Selain itu tempat mokel jarang, warung-warung itu sepi, nggak ada, karena di sini banyaknya sawah dan balongan-balongan ya, tambak. Ada rest area kecil yang kami temukan itu juga walah kecil banget, buat parkir mobil itu wangel. Motor pun sangat terbatas. Jadi itu tadi ya, perbekalan bahan bakar untuk pengendaranya juga perlu dipersiapkan. Misalnya kalian nggak puasa, otomatis kan jajan gitu ya. Tapi puasa aja sob, jadi aman. Yang penting BBM aja diisi gitu ya. Terus untuk penerangan insya Allah terang, karena lampunya atau tiang lampunya ini kami kan lewatnya siang hari. Sepanjang jalan itu lampunya ada ya, tiang lampunya ada. Jadi mudah-mudahan itu. Kalau kekurangan lainnya itu belum ada pembatas jalan sob. Jadi ini agak rawan kecelakaan kalau kita kurang hati-hati ya. Dan kalian juga harus perhatikan marka jalan dan rambu-rambu, karena di sini ada beberapa jembatan, ada beberapa simpangan walaupun tidak banyak ya. Jadi takutnya saling serobot ya gitu. Nah itu tuh salah itu mbaknya. Ini tuh blind spot. Kenapa mbaknya nyalip? Nah itu mungkin ya kekurang tahuan kita ya. Jadi ini kan marka jalan lurus, itu seharusnya itu tidak nyalip sob, karena
tidak kelihatan ininya. Nah, ketika sudah putus-putus seperti ini, itu kan mulai kelihatan tuh yang dari berlawanan. Ketika kosong kita bisa masuk. Tuh. Kita juga harus ukur kendaraan kita ya, maksimal kecepatannya dan lain sebagainya, karena beda jenis kendaraan itu beda karakter gitu ya. Jadi jangan paksakan kendaraan misalnya Supra Fit atau Honda Revo yang kecepatannya untuk naik 100 aja susah, kalian geber-geber gitu ya. Intinya kalian harus perhitungan juga sob. Nah, ini udah mendekati ujung ya. Ini udah rame di sini, juga harus hati-hati karena jalannya udah nggak enak banget dan banyak kayak gitu tuh tadi, melawan arus lah pokoknya. Ini warga kita tuh kayak gitulah, kadang-kadang emang ente kadang-kadang gitu sob. Nah, nanti H-7 mudah-mudahan truk-truk sudah clear, sudah tidak ada lagi, paling mungkin truk-truk pengangkut bahan makanan dan bahan obat-obatan yang bisa lewat ya, dan pemudik bisa lebih nyaman. Oke sob, itu saja informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.